Selamat pagi jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengambil saat teduh sejenak. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Sesungguhnya pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Mohon turunlah atas kita sekalian anugerah sejahtera dan pimpinan dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Kami hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami hendak bermazmur bagimu. Biarlah nama Tuhan ditinggikan di seluruh bumi lewat mulut-mulut umat-Mu ya Tuhan. Mari jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari kita mau berkata kepada Tuhan kita, aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan. Aku hendak bermazmur bagimu. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami. Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, dengarkanlah suara umat-Mu yang hendak bersyukur kepadamu, yang hendak menaikkan puji-pujian kepadamu ya Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Oh ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan. Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita katakan ya Tuhan, Tuhan kami. Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan, 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 dimuliakan. dimuliakan atas seluruh bumi. Sungguh kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sungguh Engkau adalah penolong kami, Engkau adalah Allah kami. Kepadamu sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Kita katakan ku bersyukur ya Tuhan. Bersyukur
bersyukur. Bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Amin ya Tuhan. Engkau penolong kami ya Tuhan. Engkaulah Allah kami. Tiada yang sepertimu, Tiada yang sepertimu. tiada yang sepertimu, Tiada yang sepertimu ya Tuhan. tiada yang sepertimu. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kami. Kami percaya pada pagi hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, di setiap keluarga yang beribadah kepadamu. Kami percaya Tuhan Engkau hendak menyembuhkan kami. Engkau hendak membangkitkan pengharapan kami melalui ibadah puji-pujian kami, melalui firman yang akan kami dengar. Oh Bapa, lembutkanlah hati kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kekerasan hati kami, supaya ketika kami memuji Engkau ya Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu pada ibadah pagi hari ini, kami sungguh merasakan jamahan dari Engkau ya Bapa. Bekerja dan beracaralah di tengah-tengah ibadah kami. Kami mau berdoa hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mari kembali kita berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Bersama dengan semua orang percaya di setiap tempat dan di sepanjang abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita masih tetap semangat ya. Kita tetap berdiri, kita mau katakan Tuhan kita adalah Tuhan Raja yang Maha Besar. Mari kita datang menyembah Dia, kita datang memuji Dia. Mari kita masyurkan Allah kita. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, Amin. mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Mari sekali lagi kita katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta. Dia pencipta dunia ini,
Sungguh biarlah hati kita selalu mengagungkan Tuhan kita. Amin. Kita akan melanjutkan dengan pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur bab yang ke-50 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15. Mazmur bab 50 ayat ke-7 sampai ayat 15 kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ke-7, jemaat Tuhan di rumah akan bersama-sama mengikuti ayat ke-8 sampai ayat yang ke-15. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengarlah, hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan? Atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sama-sama, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Amin. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita mau katakan kepada Bapa kita, Bapa, engkau adalah Bapa yang setia. Bapa, engkau adalah Bapa yang mulia. Bersama dengan engkau ya Bapa, aku boleh merasakan ketenangan, aku boleh merasakan Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Benar ya Tuhan, Engkau adalah Bapa kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau Sekalipun dunia meninggalkan kami, namun Engkau tetap bersama dengan kami. Kau mulia, Kemuliaan, keagungan, itulah yang membuat Engkau tidak bisa meninggalkan kami. Biarlah hati kami boleh tetap merasa tenang bersama dengan Engkau ya Tuhan.
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin ya Tuhan. Sungguh Kau menyediakan segala yang kami perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia, ya Bapakku yang setia. Kau mulia, Bapa, kau setia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya harap kita semua dalam kondisi sehat di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur hari ini kita bisa kembali bertemu melalui live streaming ibadah Gemi Jireh di hari ini. Sudah dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang baik, kami bersyukur karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, kami percaya itu semua berada di dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan sebagai anak-anak-Mu, Tuhan Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Karena Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Bahkan Engkau memberikan nyawa-Mu bagi kami. Kami percaya pada situasi apapun Tuhan memberikan kami kekuatan. Tuhan, pada saat ini kami ingin merenungkan firman Tuhan. Berkati kebenaran firman-Mu ini kiranya menjadi rema, menjadi kebenaran yang hidup di dalam kehidupan kami. Sinari kami Tuhan, lembutkan hati kami untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita percaya, katakan amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita sama-sama di rumah kita. Kita buka Ibrani 6 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Ibrani 6 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di masa-masa stay at home terakhir saya bersama dengan keluarga beberapa waktu senggang kita suka nonton sama-sama begitu ya. Nah, di dalam beberapa waktu terakhir ini kami suka nonton satu film seri ya. Nah, film seri ini mempunyai situasi yang kebetulan bisa persis dengan kondisi yang kita alami sekarang ini, di mana diceritakan di sana ada pandemi virus yang mendunia sehingga menghabiskan populasi dunia sampai hampir 80%, begitu ceritanya. Nah, ketika mengikuti alur ceritanya, dikisahkan tentara Amerika melihat situasi yang begitu menakutkan karena pandemi virus yang luar biasa ini, sehingga mereka sempat, karena melihat situasi yang sudah begitu luar biasa menakutkan, orang begitu mudah tertular, orang begitu mudah kehilangan nyawa karena virusnya begitu ganas, mereka sempat kehilangan harapan. Apalagi negara mereka juga hilang pemerintahannya, sehingga semuanya kacau balau. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya memikirkan kalau saya berada di dalam situasi seperti itu, menjadi wajar ketika saya melihat mereka seperti kehilangan harapan, saudara. Namun ketika mereka bersama-sama dengan tim mereka
mereka melihat ada setitik cercah harapan baru, itu menolong mereka untuk membangkitkan semangat mereka bisa terus maju dan memperbaiki sedikit demi sedikit situasi sampai akhirnya mereka bisa memulihkan kembali kondisi dunia sedikit demi sedikit. Nah saudara, bicara tentang pengharapan saudara. Hari ini kita mau belajar tentang satu tema yang luar biasa, yang sangat relevan dengan situasi yang kita hadapi saat ini. Di mana banyak orang mungkin saat ini mereka kehilangan harapan. Ya, kita hari ini mau share tentang pengharapan saudara. Alkitab katakan pengharapan itu seperti apa? Saudara, Alkitab katakan pengharapan itu seperti sauh yang kuat. Apa ya sauh itu apa gitu ya? Kalau saudara tidak tahu, sauh itu adalah jangkar ya. Sauh itu adalah jangkar yang menahan, yang gunanya menahan kapal dari terbawa ombak yang besar. Jadi kalau kapal lagi berhenti di tengah laut, dia harus melabuhkan jangkarnya di dasar laut. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, jangkarlah yang menautkan kapal dalam posisi tertentu dan supaya dia tidak bergerak-gerak, posisinya tetap dan kapal itu tidak berubah tempatnya saudara. Nah, dan pengharapan kita orang percaya itu diibaratkan seperti jangkar, seperti sauh. Nah saudara, hari ini firman Tuhan mau sharingkan kepada kita beberapa kebenaran. Yang pertama saudara, Alkitab mengibaratkan pengharapan kepada Tuhan seperti jangkar. Dengan jangkar itulah saudara orang bisa menghadapi ketidakpastian hidup. Kenapa? Karena jangkar yang dilabuhkan pada tempat yang tepat itu membuat posisi kita tetap walaupun badai datang, walaupun ombak datang. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab katakan di dalam Ibrani yang ke-6, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, diceritakan di situ contoh seperti pengalaman Abraham saudara. Ketika Abraham menerima janji Allah untuk menerima keturunan di usianya yang sudah begitu tua dengan istrinya, bagi dia, bagi mereka berdua, udah gak mungkin orang tua punya anak lagi saudara. Baginya tidak masuk akal orang tua untuk mendapatkan anak. Mungkinkah itu bisa terjadi? Saudara, apalagi Abraham bukan hanya diperhadapkan pada sesuatu yang bagi dia tidak masuk di akal. Tetapi Abraham juga mengalami yang namanya menanti sekian lama saudara. Nah saudara, kalau kita menanti sesuatu, katakanlah 2-3 tahun atau 3-4 tahun, mungkin kita masih bisa. Walaupun itu bagi kita sebagian mungkin rasanya lama begitu ya. Tapi saudara, Abraham menanti janji untuk memperoleh anak 25 tahun lamanya. Saudara, itu endurance yang luar biasa, ketahanan yang luar biasa. Dan Abraham tetap pada posisinya, percaya. Kenapa? Karena ada pengharapan yang nyata di dalam Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, penantian yang Abraham dan Sarah nanti, penantian model seperti ini bisa mengakibatkan atau seperti badai yang dapat menggoyahkan iman Abraham. Beberapa kali Abraham mengalami tantangan, bahkan ketika Sarah berpikir untuk meminta Abraham, berpikir bahwa mungkin yang Tuhan inginkan adalah dengan membuat hambanya Hagar memiliki keturunan dari Abraham. Tapi ternyata itu bukan cara kerja Allah. Nah saudara, dan akhirnya Abraham belajar. Janji Allah adalah janji yang sempurna. Dan ketika mereka berharap kepada Tuhan, kepada janji Tuhan, mereka tidak pernah kecewa. Nah saudara, akhirnya Abraham menanti dengan sabar. Kalau kita lihat di dalam ayat Ibrani 6 ayat 15 dikatakan, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saudara, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang menanti dengan sabar, orang yang berpengharapan kepada Tuhan akan mendapat apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Amin. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Abraham mendapatkannya? Karena Abraham tahu kepada siapa ia meletakkan pengharapannya. Pengharapannya dia letakkan kepada Tuhan. Pengharapan itulah yang terus menguatkan iman daripada Abraham. Itulah sebabnya Abraham disebut sebagai bapa orang percaya.
Saudara, penulis kitab Ibrani mendorong jemaat Tuhan, mendorong kita yang mulai goyah imannya untuk kembali memiliki pengharapan yang demikian. Kita lihat di dalam ayat 11-12. Tapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apakah imanmu pada saat ini goyah karena situasi yang terjadi? Karena kesulitan-kesulitan yang terjadi sebagai akibat dari dampak wabah yang sedang terjadi hari ini? Berharaplah kepada Tuhan. Letakkan jangkarmu pada Tuhan, pada tempat yang tetap. Jangan pada tempat yang lain. Lalu yang kedua, saudara, firman Tuhan mau bagikan kepada kita. Mengapa kita berharap kepada Tuhan? Mengapa kita meletakkan jangkar kita kepada Tuhan? Ada dua alasannya, saudara. Yang pertama, kenapa kita taruh jangkar kita di hadapan Tuhan? Yang pertama, karena Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Tidak pernah dan tidak akan berubah. Dia tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya, saudara. Saudara, tidak berubah itu artinya apa? Tidak berubah itu artinya konsisten, tetap, setia, kokoh, gak pernah berdusta. Sama dari pertama sampai akhir, Dia sama. Dan saudara, jangkar itu harus dilabuhkan pada sesuatu yang kokoh, yang tidak bisa hancur, yang tidak bisa berubah, saudara. Kalau jangkar ditautkan pada batu yang gampang untuk pecah, maka jangkar itu gak bisa nahan. Jangkar itu tidak punya penahannya, saudara. Tapi ketika jangkar itu dilabuhkan pada batu karang, maka jangkar itu akan stay di sana, tetap di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya demikianlah jangkar itu bisa menahan kapal menghadapi ombak besar. Saudara, kita sedang semua mengalami ombak besar. Bukan hanya kita, semua orang di dunia sekarang sedang menghadapi ombak yang besar. Dan kita tahu kepada siapa jangkar kita tautkan. Kita harus tahu jangkar pengharapan kita harus taruh di mana, saudara. Kalau saudara, kita taruh jangkar kita pada uang, saudara, uang tidak bisa menahan kita. Uang tidak bisa menahan hidup kita. Karena itu semua akan lenyap, saudara. Karena hanya Tuhan, hanya Allah, hanya Kristus Yesus yang tetap tidak berubah. Saudara, kita buka Ibrani 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8 dengan jelas mengatakan demikian. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, selain itu penulis Ibrani di dalam ayat ke-8 juga dia mengatakan demikian. Ayat 18 mengatakan demikian. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Saudara, ini adalah sebuah janji bahwa Dia tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saudara, itu alasan pertama kita harus bersandar kepada Tuhan. Alasan kedua, kenapa kita harus menautkan harapan kita, jangkar pengharapan kita di dalam Tuhan. Alasan kedua, karena Tuhan sudah membuktikan ketidakberubahannya, ketetapan dan kekokohan kasih-Nya dengan sumpah. Dan ketika Ia menyatakan semuanya itu di dalam peristiwa penyaliban, sebagai bukti nyata bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa, batu perlindungan, air dan roti hidup. Saudara, hanya kepada Tuhan yang demikian, mengapa pengharapan itu sebenarnya harus dilabuhkan, saudara. Jadi dua alasan ini menjadi alasan yang paling kuat mengapa kita berharap kepada Tuhan. Lalu yang ketiga yang firman Tuhan mau bagikan kepada kita hari ini. Saudara, kalau kita perhatikan ukuran jangkar yang kecil mampu menahan kapal yang ukurannya jauh lebih besar. Sesulit atau sebesar apapun situasi yang sedang mengepung kehidupan kita, pengharapan dapat memberikan kekuatan yang besar. Saudara, di dalam Alkitab ada sebuah contoh yang nyata, saudara. Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Dia mungkin sudah putus asa. Dia tidak punya lagi harapan. Tapi ketika dia melihat pribadi Yesus, harapan itu muncul. Mungkin kecil, tetapi harapan itulah yang menggerakkan dia
untuk berjalan, menembus orang banyak, berjalan, menembus kerumunan orang, dan akhirnya bertemu dengan Yesus. Bahkan dia berkata, andai saja aku hanya menjamah jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, harapan itu, kabar sederhana ketika dia mendengar Yesus, membawa perempuan itu kepada kesembuhan dan pemulihan yang total. Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi yang kita hadapi hari-hari terakhir ini bisa saja membuat orang kehilangan harapan. Ketika mereka kehilangan orang yang mereka kasihi, tiba-tiba tidak bisa ketemu lagi, tidak bisa lihat lagi, bahkan sampai mati. Atau ketika mereka kehilangan pekerjaan. Saudara, itu bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah. Kehilangan penghasilan, saudara, itu bisa membuat kita seperti putus asa. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan, jangan kehilangan pengharapan. Pengharapan itu sebagai sauh atau jangkar yang kuat. Dan pengharapan itu ada di dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus yang sudah mati, bangkit bagi kita. Kebangkitannya membawa kita pada harapan yang baru. Ketika dosa membuat manusia binasa, tapi Kristus menyediakan hidup yang kekal. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan dalam Kristus tidak akan membuat kita kecewa. Berharap pada manusia, pasti engkau kecewa, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, saya ingin menutup dengan satu quote yang menurut saya cukup bagus. Saudara, masalah, problem itu sifatnya selalu sementara. Tetapi pengharapan dalam Kristus itu kekal adanya, saudara. Oleh karena itu, mari saudara, di tengah-tengah situasi kita hadapi, apapun yang engkau hadapi saat ini, datang kepada Kristus. Berharaplah kepada Kristus. Karena pengharapan di dalam Kristus itu adalah jangkar yang kuat. Ketika Kristus mati 2000 tahun yang lalu, Dia memberikan kepada kita sebuah pengharapan akan hidup yang kekal. Bukan hanya hidup yang kekal, bahkan ketika hidup di dunia ini pun, Dia memberikan satu pengharapan yang kekal. Oleh karena itu berharaplah, bersandarlah kepadanya. Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan. Amin. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita dan menghibur kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu situasi kami. Engkau tahu hati kami. Engkau tahu kehidupan kami. Setiap orang yang saat ini sedang menyaksikan tayangan ini, kami tidak tahu Tuhan apa yang mereka hadapi. Tapi Engkau tahu. Bapa, biarlah Engkau menjamah mereka, menilik hati mereka sampai yang paling dalam. Engkau tahu kesedihan mereka, Kau tahu pergumulan mereka. Kalau ada Tuhan daripada mereka yang melihat tayangan ini, yang sedang kehilangan pengharapan, putus asa, Tuhan Roh Kudus Tuhan bekerja di tengah-tengah hidup mereka pada saat ini. Di dalam nama Yesus, biarlah mereka boleh melabuhkan jangkar pengharapan mereka kepada Kristus. Dan kami percaya, di dalam Kristus ada hidup yang kekal. Ada pengharapan yang tidak akan pernah binasa. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami. Berkati setiap jemaat-Mu ya Bapa, berkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap firman Tuhan menjadi berkat bagi Anda semua. Kita akan menutup ibadah kita, mari saya undang kita untuk berdiri. Kita akan menyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari saudara, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, taruhlah pengharapanmu di dalam Tuhan, dan biarlah damai sejahtera, berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Kristus Yesus, dan penghiburan serta penyertaan dan urapan daripada Roh Kudus memberkati menyertai kehidupanmu mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya katakan amin. Amin. Amin.
Jemaat persilakan duduk kembali saat teduh dan Tuhan Yesus memberkati sampai kita bertemu minggu yang akan datang. Shalom.